Puji Tuhan. Jemaat Gereja Penyebaran Injil Majalengka dimanapun Anda berada, kami percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan saudara dan keluarga dimanapun saja berada. Selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah dengan kami dalam ibadah online kali ini. Saudara kekasih, saya percaya setiap kita pasti rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi saat ini, keadaan kita mungkin seringkali diterpa oleh yang namanya masalah. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada kesedihan, ada amarah, ada penyesalan yang merongrong dalam hati kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berpangku tangan. Tuhan Yesus tidak pernah menutup matanya. Dia selalu ada. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hatinya. Mari saat ini bangun lagi mezbahmu kepada Tuhan. Berlutut dan berdoa padanya dengan kerendahan hati. Percayalah, Tuhan Yesus ada di sekitarku, di sekitar Anda, di sekitar keluarga Anda. Ajak seluruh anggota keluarga Anda hari ini untuk duduk bersama. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan mengalami kuasa Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa yang daripada Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan menjangkau setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun saja berada untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa yang mengubahkan, kuasa yang membebaskan ada di tiap-tiap keluarga jemaat. Dan hari ini lewat ibadah online Tuhan yang sedang kami adakan, biarlah kiranya semakin nyata kehidupan kami dalam mencari Engkau, yaitu semakin menemukan dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang memakai dan mengurapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami, haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Mari kita sembah. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Oh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari kita sembah. Haleluya.
kuasamu. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh-Mu. Haleluya. Sanara dalam anayase, sanara dalam anayase. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan lawatan-Mu Tuhan. Sanara dalam anayase, sinara dalam anayase. Haleluya, haleluya, glory. Kau ajaib, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Oh, urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Yes, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita bersorak lagi bagi namanya yang kudus. Kita agungkan Dia dengan puji-pujian yang baru. Oh, haleluya. Mari katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, saat badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu, katakan Kau Alfa dan Omega, dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
Mari bersorak dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh ya. Serukan kau gunung batuku, kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, puji Dia Tuhan yang benar, kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh. Yang percaya sama-sama serukan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Semua siap serukan. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam, semesta. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey. Wow. Yes, kita masih bersorak bagi Tuhan dengan hati yang tidak pernah ragu akan janji dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Oh, oh. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Kau sah berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Oh, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari akui
Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita kuatkan hati kita sekali lagi dan percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih ada, Dia masih setia, dan Dia masih mau menjawab seruan doa kita. Oh. Katakan, gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas, oh, yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu, oh, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak berbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu, oh, sekarang. Katakan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan.
kuasa, kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, segala pujian yang telah kami naikkan semata-mata adalah untuk menyenangkan hati-Mu, sebab tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan puji-pujian itu memiliki kuasa yang akan mengubahkan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu akan menjadi seorang hamba yang bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikannya akan bertumbuh di hati kami, membawa hidup kami semakin serupa dengan Tuhan, semakin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah setiap kerinduan hati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara kekasih, tentunya kita masih bersabar untuk mengikuti ibadat online, dan kita masih tetap bersabar juga untuk berjaga-jaga, untuk kita tetap tinggal di rumah dan tidak, yang kira-kira tidak terlalu penting kita usahakan tidak keluar rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau minggu-minggu ini atau di bulan Agustus, Gereja Penyebaran Injil berulang tahun. Ya, menurut izin, kalau dilihat dari izin pendirian Gereja Penyebaran Injil, kita dikeluarkan tahun 67. Jadi kalau ulang tahun ini adalah ulang tahun yang ke-53 tahun. Om Tan sebagai pendiri atau founder Gereja Penyebaran Injil mempunyai satu moto dan beberapa moto di dalam kehidupan pribadinya ataupun di dalam pelayanannya, dan itu yang diajarkan kepada saya dan saudara serta anak-anak didiknya di Seapin. Motonya adalah salah satunya beber sambil layar. Beber sambil layar ini apa? Beber sambil layar adalah satu perahu layar yang tidak mempunyai motor penggerak, tetapi penggeraknya adalah mengandalkan kekuatan angin dan arah angin. Dan perahu ini disiapkan sebuah layar untuk mengarahkan laju atau arah dari perahu itu. Beber sambil layar artinya berjalan, membeberkan, membentangkan layar sambil menjalankan perahu itu. Artinya apa, saudara kekasih? Beber sambil layar ini tidak menunggu sesuatu, tidak menunggu alasan untuk berlayar, untuk memulai sesuatu. Beber sambil layar ini tidak ketergantungan kepada situasi dan kondisi. Tetapi beber sambil layar hanya memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada, yaitu angin. Baik angin yang berasal dari timur atau barat, daya atau timur laut, utara, selatan. Kemanapun perahu ini, si empunya perahu ini hendak bepergian, entah itu dia ada di barat akan berangkat ke timur, dia tidak menunggu dulu angin barat, saudara. Tetapi dengan kemahirannya dia membeberkan, membentangkan layar itu, walaupun angin datangnya dari timur, sementara dia ingin ke timur, maka perahu layar ini pun akan bisa
sampai tiba di timur dengan memanfaatkan angin yang bertiup dari timur. Secara logika mana mungkin bisa sampai ke timur kalau angin dari timur sementara perahu layar mengandalkan kekuatan angin. Di manakah kekuatan atau kemampuan dari seorang yang membeberkan layar ini? Yaitu dia akan menggerakkan, mengarahkan layarnya itu walaupun angin bertiup dari timur. Ya, dia harus mahir membentangkan angin layarnya ini supaya perahunya mengarah ke timur. Dengan berpadan dengan apa yang ada. Inilah yang disampaikan oleh Om Tan yang diajarkan kepada anak-anak Siapin dan juga kepada jemaat Gereja Penyebaran Injil, termasuk saya dan saudara di dalamnya. Di dalam memulai kehidupan, di dalam kita hidup, kita tidak menunggu siapa yang memulai. Tapi dari moto beber sambil layar ini, kita harus memulai dengan tanpa persiapan, tanpa alasan apapun, tanpa tuntutan apapun. Seandainya tidak ada yang menjadi modal untuk bergerak. Saudara, mari kita akan camkan ini. Dan ini adalah juga pas sesuai dengan pedoman kelompok keteladanan Kristus. Ya, pedoman kelompok keteladanan Kristus adalah bertingkah laku dari dalam keluar, menjadi teladan bagi sesama, mengutamakan Tuhan dan sesama, sebab hidup kita adalah pengabdian. Jadi memulai, kita tidak menuntut orang lain, kita tidak menunggu. Seandainya kamu seperti ini, maka saya akan seperti ini. Dan saudara kekasih, di dalam firman Tuhan, di dalam Roma tertulis, Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului, tidak menunggu orang lain untuk menghormati kita terlebih dahulu. Tidak menunggu orang lain untuk berbuat baik dulu kepada kita. Tidak menunggu orang lain dulu berbelas kasihan kepada kita. Tidak menunggu orang lain dulu melakukan hal yang baik. Tetapi Roma ini katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita akan memulai. Beber sambil layar ini adalah memulai walaupun tanpa syarat, walaupun tanpa alasan. Beber sambil layar adalah, yang dimaksud ini adalah hendaklah saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang perikopnya berkata begini, tertulis begini, jalan yang benar. Kalau perikop ini mengatakan jalan yang benar, berarti ada jalan yang salah. Ada jalan yang tidak benar. Dan kita harus tahu bahwa jalan yang benar adalah seperti ini. Yang dituliskan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Jalan yang benar ini seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi katanya inti dari seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah
Segala sesuatu yang kamu kehendaki, saya dan saudara inginkan supaya orang melakukan sesuatu untuk saya, untuk kita, katanya terlebih dahulu apa? Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Buatlah kepada orang lain seperti apa yang kita harapkan untuk orang lain untuk bisa berikan kepada kita. Dan kalau ini katanya sudah kita lakukan, berarti seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi sudah ada padamu dan ada padaku. Apa yang kita inginkan untuk orang lain berbuat kepada kita? Tentunya hal yang baik. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan orang lain berbuat jahat kepada kita, berbuat curang kepada kita, berbuat tidak adil kepada kita, berbuat jahat, apalagi berkhianat. Kita ingin orang lain tidak menjelek-jelekan kita, kita ingin orang lain menghormati kita. Dan Matius 7 ayat 12 ini yang dimana dikatakan ini merupakan satu inti isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan inilah caranya, inilah jalan yang benar. Perbuatlah kepada orang lain seperti kita mengharapkan orang lain berbuat kepada kita. Dan hukum ini, ayat ini adalah disebut juga, seringkali disebut oleh orang lain sebagai hukum emas. Perbuatlah apa yang kita inginkan untuk orang lain berbuat kepada kita, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Dan kalau kita berbuat kepada orang lain seperti apa yang kita harapkan dari orang lain, ya, ini katanya yang disebut dengan hukum emas, karena disinilah inti dari isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya, saudara, ya, kita berpikir, apakah seorang manusia yang memang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, ya, bisa menuruti hukum ini? Ya, seluruh hukum Taurat. Mungkin kita bertanya, mana mungkin? Mana bisa? Kita bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Dan isi dari hukum Taurat hanya ada di dalam satu tindakan. Perbuatlah seperti apa yang orang lain buat untuk kita, yang kita inginkan, perbuatlah seperti itu. Dan itu adalah hukum emas. Rasanya memang nggak mungkin. Sulit untuk kita manusia yang berkecenderungan melakukan dosa. Tetapi saya mau katakan, saudara kekasih, bahwa kekristenan datang untuk mengubah. Yesus datang untuk mengubah semua itu, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu bisa saya dan saudara lakukan. Saya dan saudara bisa lakukan apa yang kita inginkan untuk orang lain perbuat, itu bisa kita inginkan, kita lakukan dengan cara kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, dan itu bisa. Dan kekristenan datang, Kristus datang untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya katakan tadi, Kristus datang, dan kita sebagai umat tebusan menjadi pengikut Kristus.
Kristen, adalah pengikut Kristus. Artinya bahwa kita ini, Kristus ini datang untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dan inilah katanya yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah saya dan saudara menjadi serupa dengan dunia. Walaupun saya dan saudara mempunyai latar belakang, background yang mungkin bervariasi macam-macam. Ada sisi-sisi gelap masa lalu kita. Tetapi katanya ayat ini berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengan kita berubah budi, berubah sikap, hidup diperbaharui. Walaupun masa lalu kita mungkin kelam, walaupun mungkin masa lalu kita gelap, walaupun mungkin masa lalu kita buruk, jahat. Tetapi setelah kita terima Kristus sebagai juru selamat pribadi, berubahlah. Ya, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Kalau dulu kita begitu, hari ini sejak kita terima Yesus, mari berubah katanya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kekasih, untuk kita dapat melakukan seperti apa yang diharapkan oleh firman Tuhan, untuk kita dapat menjadi pelaku itu, pegang pedoman Om Tan, beber sambil layar, nggak usah menuntut orang lain untuk berbuat baik, sehingga dengan demikian kita baru bisa berbuat baik kepada orang lain. Memulailah dengan apa yang ada, dengan modal yang ada, dengan situasi kondisi yang ada. Dan tidak ada alasan untuk kita katakan nggak bisa, karena situasinya berbeda. Nggak ada kata-kata itu. Beber sambil layar artinya pergunakan dengan apa yang ada di tanganmu, apa yang sedang engkau alami dan apa yang engkau sedang hidupi. Bergeraklah, memulailah dengan tidak menunggu orang lain. Tidak ada alasan. Waktunya nggak tepat, no way. Nggak ada ceritanya begitu. Beber sambil layar, memulai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata begini, ya saya nanti akan beribadat kalau nanti semua masalahnya sudah beres. Saya akan mengasihi istri saya kalau istri saya sudah berubah. Saya akan mencintai suami saya, hormat kepada suami saya kalau suami saya sudah berubah. Beber sambil layar tidak begitu artinya. Memulai walaupun orang lain belum melakukan apa yang kita inginkan. Lakukanlah dulu kepada orang lain seperti kita mengharapkan orang lain berbuat seperti itu kepada kita. Maka kalau itu bisa kita lakukan, itu artinya seluruh hukum Taurat sudah kita genapi. Seluruh isi kitab para nabi sudah kita lakukan. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, bergeraklah. Walaupun kondisinya sulit, bergeraklah, memulailah. Jangan menuntut orang lain atau menyalahkan situasi masa lalu. Hari ini adalah hari ini. Hiduplah di dalam kesempatan hari ini. Apapun latar belakang saudara. Kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Inilah Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat, kita diubah, kita diampuni, kita dilayakan. Dan kita bukan lagi menjadi dunia ini. Itu sebabnya tadi dikatakan supaya kita jangan hidup serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang sebentar kita akan makan dan minum. Yang menjadi satu peringatan bahwa saya dan saudara adalah milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Bahwa saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Bahwa apa yang ada di dalam hidup saya dan saudara adalah milik Kristus, milik kepunyaannya. Apapun yang saudara secara hari ini sedang hidupi di dalam daging ini, saudara, ada kuasa darah dan tubuh Kristus di dalam tubuh dan darahmu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kehadiran Kristus dalam hidup kita mengubah segala paradigma manusia yang serba terbatas dan mengubah menjadi dalam satu paradigma yang rohani, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang hari ini saudara sedang alami, engkau katakan mana mungkin? Ya, situasi seperti ini, sesulit ini, sesakit ini mungkin. Kita katakan Anda mungkin ada sakit penyakit. Nah, saudara katakan kita sudah periksa ini dan itu, dokter dan orang pintar katakan ini dan itu. Mana mungkin? Di dalam Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Lazarus 4 hari sudah mati. Semuanya sudah rusak. Tetapi ketika Kristus berkehendak, dia katakan, "Hei Lazarus, keluar, bangkitlah." Maka kebangkitan terjadi, kesembuhan, pembaharuan, kejadian akan terjadi lagi. Penciptaan baru terjadi lagi pada tubuh Lazarus. Dan Lazarus itu hidup kembali dengan organ tubuh yang baru. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang dimana saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan. Saudara adalah tebusannya. Saudara adalah orang yang dikasihinya. Saudara adalah orang yang dicintainya. Saudara adalah orang yang disertainya. Saudara adalah orang yang dilindungi dan dipeliharanya. Kristus datang untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ada lagi, saudara kekasih, moto dari Om Tan yang rasanya agak aneh dan wah, bagaimana mungkin? Yaitu motonya begini: cukup tidak cukup pas. Cukup tidak cukup pas. Cukup nggak cukup. Kalau cukup pas boleh, tapi nggak cukup mana bisa kita katakan pas. Biasanya ini, saudara, memang ada beberapa momen kejadian kepada kampus Seapin dulu, ya, dengan banyak sumbangan-sumbangan, baik berupa dana segar, uang, ataupun pakaian-pakaian yang layak pakai. Kadang saudara dengan sekian banyak orang, kemudian memang tidak memadai, tidak mencukupi, baik ukuran badan ataupun apa yang diberikan. Ya, ada orang yang gemuk, ya, dapat bajunya yang kecil, atau orang yang kecil dapat bajunya yang besar. Dan Om Tan ajarkan seperti ini: cukup tidak cukup, katakan pas. Artinya apa? Kembali berpadan dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan berkat yang walaupun mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, yang diharapkan. Cukup tidak cukup, katakan pas. Apapun yang ada di tangan kita, mari saudara mengucap syukurlah senantiasa
di dalam Tuhan. Itu inti dari moto yang Om Tan katakan ini. Di dalam Ibrani sebagai ayat penegas, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Mempunyai suatu motivasi, baik pelayanan ataupun iring kepada Tuhan, jangan karena materi. Kalau saya ibadat, maka Tuhan akan memberkati saya. Kalau saya diberkati, maka saya akan melayani Tuhan. Jangan taruh barometer tolak ukur kesetiaan kita dengan uang. Walaupun katanya, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang kita terima hari-hari ini, katanya cukupkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Dan dia berkata, sekali-kali aku tidak akan tinggalkan, tidak akan membiarkan, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dia bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Saudara kekasih, di dalam HUT GPI Majalengka dan secara keseluruhan sinode, tapi HUT GPI Majalengka mengadakan satu perlombaan membuat perahu layar miniatur sebagai satu peringatan akan moto Om Tan, beber sambil layar. Saudara, berlomba. Berlomba artinya apa tadi? Supaya kita katanya saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi, saling mendahului untuk mengasihi, saling mendahului untuk berbuat baik. Ya. Kita akan berlomba. Dan perlombaan ini dikerjakan oleh keluarga-keluarga. Ya, saudara. Jadi jemaat Tuhan saya harap seluruhnya mengikuti perlombaan membuat miniatur perahu layar. Nanti akan kita seleksi, hamba-hamba Tuhan penatua akan seleksi, dan apa yang saudara buat akan saudara kirim di foto dan kirimkan ke sekretariat. Nanti pemenangnya juara 1, 2, dan 3. Ya, Gereja Penyebaran Injil akan memberikan hadiah, dan hasil karya kelompok keteladanan Kristus keluarga ini akan diambil dan menjadi satu hiasan pajangan di gereja. Dan satu lagi perlombaan menyanyi lagu kesukaan Om Tan, yaitu Yesus yang Termanis. Lagu ini dinyanyikan berkelompok atau vokal group yang anggotanya terdiri dari keluarga, papa, mama, anak-anak. Satu keluarga satu. Saudara akan rekam, kirim ke sekretariat. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Hari ini kita tahu apa yang menjadi pedoman Om Tan, kita akan ingat, kita pakai, karena itu berdasarkan firman Allah. Kita akan memulai sesuatu dengan tidak menunggu orang lain. Pergunakan apa yang ada di tangan, walaupun itu tidak cukup. Ketahui, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 tadi, ya, bahwa sekali-kali katanya, aku tidak akan tinggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Saudara yakin? Amin. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu, yang sebentar kita akan ikuti perjamuan kudus. Dan ingat bahwa saya dan saudara adalah milik Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang terpelihara dan tidak ditinggalkan sendiri. Puji nama Tuhan. Kita akan ikuti perjamuan kudus. Haleluya. Mari saudara angkat hosti di tangan kanan saudara. Kita dengarkan firman Tuhan. Inilah penetapan perjamuan kudus. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, duduk sehidangan dengan Tuhan.
Ampuni dosa kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni dosa dan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kami. Kami percaya tubuh dan darah Kristus akan memampukan kami menjadi orang yang kuat, orang yang sehat. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus kami menjadi sembuh apapun itu penyakit kami. Apapun situasi kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kemenangan yang Tuhan sudah lakukan, bangkit dari kematian. Hari ini kemenangan yang sama kami terima kembali. Dan kami diingatkan bahwa kami milik Kristus dan Kristus milik kami. Kami akan dengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah hosti yang di tangan kanan kita juga adalah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita akan angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang di tangan kanan kita juga adalah darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Kiara baka nama syerini naina kana moshenam erabu kana masyekata nama. Tubuh dan darahmu sudah ada di dalam tubuh dan darah kami. Tubuh darah Kristus bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Kami menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kami. Di dalam tubuh kami ada kuasa kebangkitan, ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk mengampuni, ada kuasa untuk bertahan, ada kuasa untuk senantiasa juga menang. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda keselamatan, tanda-tanda orang percaya ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak lagi serupa dengan dunia, karena hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, karena tubuh dan darah Kristus sudah ada di dalam tubuh dan darah kami, maka segala sakit penyakit, bahkan penularan virus corona sekalipun yang saat ini sedang merajalela, tertolak dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Tertolak dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Tetapi sebaliknya ada kuasa kebangkitan dari tubuh kami. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami tolak keluar usir di dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan saudara kekasih, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita semua kepada segala kebenaran Kristus. Sampai Tuhan datang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati. Yes, kita masih bersorak bagi Tuhan dengan hati yang tidak pernah ragu akan janji dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin.
Mari bertepuk tangan bagi dia. Oh, oh.